Hai Virgo, selamat datang di Fortune Star 2222. Duanya kebanyakan ya, 222 sama gue Lucky. Siap bacain ramalan zodiak kamu buat bulan mid Juli sampai mid Agustus, khususnya asmara. Oke. Ini untuk kamu semua yang punya Virgo di birth chart kamu. Ini pesannya bisa untuk kamu. Sebenarnya siapa aja sih gitu, termasuk cross watcher yang bintangnya apapun itu, yang emang punya urusan atau koneksi dengan seorang Virgo, tertarik dengan seorang Virgo, pesannya juga bisa kan buat kamu karena energinya sering tertukar. Oke. Sorry. Earphone gue suka ngomong sendiri, tiba-tiba on off gitu. Gue kadang-kadang nggak ngerti juga kenapa bikin gue jadi gitu. By the way, gue coba dengan settingan baru nih ya, semoga kalian juga bisa melihat kartunya ya, dan agak jauh ya, dan gue nya juga belum tahu gimana pasang wifi remote ya, jadi ya terima aja. Sama ini general reading, gua cuman baca apapun energi yang nongol. Kalau emang nggak sesuai jangan diambil, ambil sesuai aja. Kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton moon sign, sun sign, ascendant sign, Jupiter, Venus sign, Mars sign kalian. Oke, kalau kalian nggak tahu berchart kalian, di box description gue di bawah itu ada link, kalian tinggal klik, isi data-data kalian, dan kalian akan punya berchart kalian sendiri gratis kok. Oke, di save karena penting untuk mengenal diri kita sendiri. Nah, untuk asmara relationship, gue saranin untuk nonton Venus sign, Venus sign untuk yang cewek ya, Venus sign, Jupiter sign. Jupiter sign itu untuk lebih yang levelnya lebih serius seperti spouse, suami istri. Kalau yang cowok, gue saranin untuk nonton plus Mars sign, Venus sign, Jupiter sign, dan Mars sign kalian. Untuk ascendant sign itu kalau kalian nggak tahu waktu kalian lahir, jam kalian lahir, biasanya nggak akan keluar ascendant sign. Ascendant sign itu gunanya untuk kalau mau nonton ascendant sign itu apa yang akan termanifest secara real, secara nyata ke kita. Oke. Kalau moon sign itu juga penting karena menyangkut perasaan kamu, atau kalau kamu ingin tahu perasaan dia, emosinya dia, dan bagaimana dia berpikir atau kenapa dia bertindak seperti ini gitu. Itu nontonnya moon sign-nya dia. Kalau kalian nggak tahu ya, bintangnya kalian, berharap energi kalian tertukar. Terus apa lagi? Ya gue nggak akan berpihak ya, gue nggak akan berpihak antara kamu dan dia ya. Yang jelas gue cuman gue akan baca situasi kamu, challenge kamu, dan tindakan dan upaya kamu, situasi dia, challenge-nya dia, dan upaya tindakannya dia, dan outcome di tengah untuk single dan couple ya. Kamu bebas menukarnya sesuai situasi kamu. Kalau memang nggak sama sekali resonate, kalau nggak sama sekali sesuai, coba dicek lagi 2-3 minggu yang akan datang, karena namanya juga ramalan ya, belum tentu kejadian pada kalian. Gua bertanggung jawab dengan apa yang gue ucapkan, gua nggak bertanggung jawab dengan apa yang kalian mengerti. Jadi jangan baper, ini general reading. Kalau mau personal reading tinggal kontak gue, ada email gue di box description gue. Dan ini juga timeless reading, artinya kapanpun kalian masuk, walaupun tertulis tanggal dan kapanpun kalian tertarik dan nemuin ini video, memang energi kalian sesuai. Oke. What else? So, untuk kamu semua yang baru pertama kali masuk ke channel gue selama baca tarot selalu gue sesuaikan dengan astrologi. Jadi gue nanti kalian akan sering dengar kalau gue ngomong rumah pertama, rumah kedua, rumah ketiga, rumah keempat, artinya konstelasi bintang zodiak kita itu ada 12. Normalnya Aries rumah 1, Pisces rumah ke-12 terakhir. Karena
gue lagi ngeramalin lo punya zodiak Virgo. Virgo adalah di nomor pertama, yaitu biasanya kita sebut rising atau ascendant sign. Oke, okay? That's it. Semoga berguna, dan untuk kalian yang baru pertama kali masuk, jangan lupa subscribe-nya kalau emang doyan, maksudnya kalau suka sama gue bercerita. Untuk yang lainnya, makasih like, share, dan donasinya, dan juga energi positifnya ya, karena gue sendiri juga lagi healing. Tema keseluruhan dari bacaan kamu Virgo ya, dari Mystical Wisdom, pembuka bacaan kamu. Archangel Raphael, provider of healing for mind, body, and spirit. Penyedia ya, penyembuhan mind, body, and spirit. Alright, Virgo, kamu bintang pertama yang nyobain The Good Tarot. Baru dong. Terima kasih atas donasinya yang emang donasi ya. Jadi kita punya agak lebih variasi juga dalam bertutur cerita, dan energinya juga pasti berbeda dengan kartu yang berbeda. Lebih punya variasi kita. Alright, Virgo, asmara mid-Juli sampai mid-Agustus, situasi kamu, challenge kamu, dan tindakan dan upaya kamu di asmara. Jangan kaget. Oh, kemarin ada yang nanya, siapa ya? Sorry. Ada nanya ke gue, guru spiritual, sampai lupa. Kalau kakak ipar sendiri ke guru spiritual. Mungkin bukan Virgo, lupa gue. Aturannya gue ngomongnya di energi hari ini ya. Kalau kalian tertarik, gue juga bikin energi hari ini ya. Kalau kalian tertarik, setiap harinya gue agak sedikit cerita semacam ngevlog lah, sambil baca energi hari ini setiap harinya. Virgo, situasi kamu saat ini. Terus Tree of Fire, challenge kamu Eight of Fire, komunikasi, dan mendatanginya. Tindakan dan upaya kamu Nine of Earth, jomblo. Menjadi jomblo, single, mandiri, independen ya, dan merasa cukup. Keren Virgo, keren. By the way, ini bisa juga energi kamu ya. Ini benar-benar energi kamu. Energi secara keseluruhan Five of Earth. Kamu merasa kehilangan, kesepian, ini kayak merasa terpukul sih. Gambarnya buat gue ngerasa kayak gue ngerasa terpukul. Di balik itu ada King of Earth. Mungkin kalian berurusan dengan
Ada sebagian dari kalian mungkin berurusan dengan seorang Taurus. King of Earth itu buat gue energinya Taurus. Atau mungkin beberapa dari kalian berurusan dengan Capricorn, Taurus, atau Virgo seperti kalian sendiri ya. Dan kalau emang ini Taurus, artinya kalian berurusan dengan kalian kehilangan keluarga, tradisi keluarga, komitmen. Atau kalian merasa kehilangan, kalian merasa terpukul karena sesuatu yang sudah menjadi berjarak antara kamu dan dia. Kamu menyesali keadaan yang sekarang sudah berjarak antara kamu dan dia. Oke, saat ini adalah kamu lagi merencanakan, menyusun strategi. Oke. Itu gambarnya unta. Planningnya pelamban juga kali ya. Tapi untanya bawa lampu. Dia bawa terang. Dia bawa pencerahan. Dia bawa kebenaran. Dan dia bawa emosi. Merencanakan dengan penuh emosi, dengan penuh perasaan. Yang memang tampaknya pelan banget sih, kamel gitu kan, onta. Gue ngecium perbedaan latar belakang, perbedaan budaya antara kamu dan dia. Bukan onta deh, ini ngawur ya lo, kayak kenapa gue bawanya onta ya? Jerapah kan ya? Kok jadi onta ya? Ngawur ya. Berarti nggak selambat-lambat itu juga. Gue udah keingetnya Virgo itu kan emang selalu lambat ya. Maafkan Virgo, ya Allah, nggak ada maksud. Kenapa gue ngeliatnya onta? There's something wrong about it. Ada yang perbedaan agama juga kali ya. Wah, ini terlalu spesifik mungkin dari beberapa dari kamu ya. Yang jelas jerapah ini dia kan lehernya tinggi, panjang banget ya. Dia ingin melihat jauh ke depan. Dia mencoba untuk merencanakan kamu mencoba merencanakan, mencoba mendapatkan wangsit atau visi, membangun visi jauh ke depan. Challenge kamu, 8 of Fire. Ini tentang komunikasi dan travel itu bisa dibilang juga mendekat
datang mendekat, kamu akan nyamperin dia gitu untuk membuka komunikasi. Atau beberapa dari kamu mungkin emang LDR, long distance relationship ya, jadi emang mungkin di luar negeri, atau emang beda negara ya, beda budaya, beda agama. Yang jelas ini suatu hubungan yang berjarak, entah jaraknya jauh dekat. Ongkosnya 2000. Ongkosnya 2000. Itu di tahun kapan ya? Sekarang berapaan sih? Jauh dekat. Dan kartu ini buat gue membawa kesan ya, memberi kesan. Eight of Fire itu lampion-lampion ya, yang memberi semangat ke kita, ke kamu ya. Semangat kamu walaupun kamu di dalam kegelapan atau kamu lagi kesulitan. 8 fire itu, 8 api itu seperti lentera-lentera yang menyemangati apapun keadaan kamu saat ini untuk bertindak. Ini energi Sagittarius tuh. Mungkin kalian berhubungan dengan seorang Sagittarius. Di rumah keempat kalian. Di rumah keempat kalian itu artinya home, family, self care kamu, bagaimana kamu memperhatikan diri kamu sendiri, menjaga dan taking care of yourself ya, sama emosional, sisi feminine side kamu, oke, yaitu emosional kamu. Atau kamu lagi bermasalah dengan seorang wanita di dalam kehidupan kamu, entah itu ibu, entah itu mertua, entah itu orang nenek, anak perempuan ya, atau bahkan istri untuk yang cowok. Tindakan dan upaya kamu remain atau menjadi atau tetap single, merasa berkecukupan apapun situasinya, dan kalian merasa mandiri, cukup mandiri, bertanggung jawab, dan mampu independen. Dan kalian di sini punya harapan dengan itu tanaman yang lagi dipegang untuk tumbuh di dalam kesendirian kamu, dan dalam apapun situasi kamu punya harapan. Dan itu cantik. Oke, gue mau klarifikasi. Gue mau klarifikasi Five of Earths, energi secara general. Jauh banget ya. Maksudnya gue zoom kali ya. Five of Earths, energi secara keseluruhan Virgo, asmara. Five of Waters kebalik. Kalau tegak, Five of Waters, Five of Cups kebalik. Page of Fire, Seven of Air Virgo,
Wheel of Fortune, energi keseluruhan dari Five of Pentacles. Wheel of Fortune, Fortune wheel. Ini karma, ya, divine timing. Ini energi Sagittarius juga. Roda atau sesuatu itu harus komplit, sudah harus selesai. Ini energi Sagittarius atau Pisces, karena ini energi Jupiter. 10 itu completion, dat nomornya 10, completion, complete, ya. Cycle sudah harus berputar, dan ini tegak. Kalian sudah siap memulai putaran baru, karma yang baru, cerita yang baru. Di baliknya ada Four of Waters. Ini kebosanan, ya, bosanan, stagnan, tidak memuaskan, nggak happy, atau miss opportunity. Karena kalian selalu sibuk menunggu, karena di bawahnya ada Seven of Pentacles. Karena kalian selalu sibuk menunggu, entah apa yang kalian tunggu, hasil, result dari apapun upaya dan effort kalian, entah itu investment, ya, atau apapun itu. Kalian dalam penantian yang kemudian kalian membuat kalian nggak puas, bikin kalian stagnan dan miss opportunity. Karena roda harus berputar. Dan Sagittarius balik lagi energinya adalah di home, family, roots, ya, tradisi, self care, feminine side kamu. Oke, Five of Earths diklarifikasi oleh Five of Waters kebalik, ya, kebalik. Five of Waters, Five of Cups, artinya kalian sedih, kehilangan, secara emosional kalian sedih, tapi kalian overcoming it gitu loh. Kalian sudah release kesedihan itu. Dan Page of Fire, kalian ingin mencoba menghubungi, mengkomunikasikan sesuatu, atau memulai sesuatu yang baru. Dengan Page of Fire. Rambutnya ungu. Ini sangat colorful, ya. Si anak ini, Page itu selalu sifatnya anak-anak, ya. Sesuatu yang baru, sesuatu yang penuh semangat, jiwa kekanak-kanakannya, sangat playful gitu. Ada macannya, Bo. Gue juga baru pakai ini, jadi gue sambil pelajari juga apa insting gue yang keluar dari gambar ini.
dan ada juga kupu-kupu transformasi. Dan ini lihat bulannya deh, pertengahan bulan. Mungkin kamu akan mencoba kontak dia pertengahan bulan Agustus. Atau pertengahan bulan Cancer ini, ya kan new moon in Cancer. New moon in Cancer itu maksudnya buat kalian adalah, gue lupa ngomong, new moon in Cancer ya. New moon Cancer itu artinya selalu tentang new beginning. Cancer buat kalian ada di group of friends. Jadi kalian ingin memulai suatu hubungan dengan network kamu, salah satu teman kamu yang mungkin sudah berjarak ya, karena kamu kehilangan ya. Dan kamu mungkin ingin memulai suatu hubungan itu lagi, dan apapun itu bisa juga project, bisa bisnis, bisa apapun ya. Dan tetapi Cancer itu memang di rumah ke-11 kalian. Secara Saturn itu lagi di Capricorn. Saturn itu yang bawa karma. Saturn itu lagi di Capricorn ya. Artinya akan banyak hambatan, resistensi dari rumah ke-5 kamu. Rumah ke-5 kamu itu adalah tentang House of Playfulness. Sudah gue bilang kan, lihat anaknya, dia sangat colorful, looks, kelihatannya playful kan, jiwa kanak-kanakan. Rumah ke-5 itu House of Pleasure, House of Joy, House of senang-senang, House of Play. Dan itu tentang romance, love affairs, kreativitas kamu, dan juga self expression kamu, oke? Dan juga termasuk drama, playfulness, fertilitas. Jadi fertilitas hubungannya bisa love affairs ya, bisa sesuatu romance yang baru, hadir sesuatu yang baru, atau project yang baru, fertilitas ya. Tapi ini nilainya masih anak-anak. Mungkin kamu akan memulai dengan apa kabar? Asal jangan basi ya, Virgo. Nah kan, bener kan? Gue lupa. Kartu berikutnya adalah Seven of Air, sneaky behavior, ngumpet-ngumpet, ya kan? Nyelinap. Ini kalau tradisional decknya artinya self deception, yang artinya juga kamu suka menyelinap untuk menjadi diri kamu sendiri. Kamu suka berbohong, entah berbohongnya yang mana ya, tapi biasanya di saat kita menyelinap itu kita menjadi diri kita sendiri, yang mana biasanya kita tidak menjadi diri kita sendiri. Jadi kita harus ngumpet-ngumpet untuk menjadi diri kita sendiri. Makanya self deception. Biasanya air itu burung. Di sini burungnya cuma 2, 3, selebihnya 4-nya bebek. Lihat deh. Ya kan? Ini bebeknya nyaru jadi bebeknya nyaru. Ini gue bilang self deception.
Kalau sekilas gitu aja ngeliatnya nih kan kayak burung, enggak nih bebek. Dan apapun yang kamu akhiri akan membawa keberuntungan, akan nge-unblock keberuntungan kamu sendiri. Oh iya, tanggal 18, sekitar tanggal 18 Agustus, Jupiter, Saturn, Jupiter, Pluto sama Saturn sama Mars dia square. Artinya Aries itu ada di rumah ke-8 kamu. Rumah ke-8 kamu itu artinya merging, sex, intimacy, warisan, shared finance, property, aset, partners, resources, ya. Tindakan kamu karena Mars itu semua tentang action kamu, tindakan-tindakan kamu, dan itu retrograde. Itu ada di hal-hal yang tadi di rumah ke-8 kamu. Dan itu juga berseberangan dengan Pluto. Pluto adalah transformasi, planet transformasi kita, dimana kita mungkin ada yang single menjadi couple, artinya harus berbagi. Dari yang couple menjadi single, tetap harus berbagi. Dan bersedia intimacy dan seks itu berbeda. Intimacy itu kita harus berani menjadi telanjang jiwa, bukan badan aja tapi jiwa kita menjadi yang paling raw, sementah-mentahnya kita tuh seperti apa. Itu intimacy, intim, ya. Tidak ada lagi yang harus dibohongi, harus berani menjadi diri sendiri, selalu, sekarang, besok, kapanpun menjadi diri sendiri, entah di publik atau outside or inside, gitu. Menjadi diri sendiri itu vulnerable, intimacy. Dan Pluto itu self transformasi, Jupiter yang akan membawa keberuntungan di saat kamu sudah mengelarkan semua yang memang harus sudah kelar. Oke, Two of Fire. Kok kayaknya gue lebih capek ya dengan settingan seperti ini. Ketinggian dan kejauhan. Tower. Energi Scorpio. Mungkin kalian berhubungan sama Scorpio, atau kalian punya Scorpio di bercat kalian. Dan nomor 16. Oke. King of Fire. Aries, energi Aries. Atau kalian berurusan dengan Leo atau Sagittarius atau Aries. Queen of Earth, ini energinya Capricorn. Ada mungkin beberapa dari kalian berhubungan dengan seorang Capricorn. Ini energinya Capricorn. Capricorn itu ada di home, family, roots. Home, roots, family, feminine side kamu, ya, self care. Dan Queen of Earth itu ini energi bagusnya Capricorn, karena yang jeleknya ada Devil, ya. Good. Yang mana kamu ingin lebih taking care of yourself. Kamu ingin lebih mengerti, memahami emosional kamu sendiri, perasaan kamu sendiri, dan kamu lebih fokus ke apa yang kamu rasa juga, dan kamu ingin bertindak. Jadi Two of Fire ini, ya, kamu ingin fondasi yang sudah kamu bangun selama ini
harus jatuh karena fondasinya nggak kuat. Oke, dan itu memang harus jatuh. Dan kamu akan bertindak karena ini adalah sesuatu yang baru, new beginning. Oke, tentang rumah dan tentang keadaan, kondisi kamu sendiri, kamu yang harus jaga dan kamu yang harus bertanggung jawab atas diri kamu sendiri. Ya, karena Queen of Pentacles itu dia sangat nurture, ya, sangat nurturing, dia sangat menjaga dirinya sendiri, sangat mengerti bagaimana dia grounded, dia dewasa, dan dia juga dalam finance, ya, dalam ekonomi, finance juga tertata, dia mampu. Oke, atau kamu ingin menjadi seorang Capricorn, atau kamu berhubungan dengan seorang Capricorn. Ya, dan Aries seperti gue bilang tadi ada di rumah ke-8 kalian. Aset, properti, shared finance, ya, sex, intimacy, property, partners, resources, juga investigasi, ya, investigasi. Dan Aries itu mengambil resiko. Aries itu menjadi leader, ya, akan hidupnya. Dan Tower, Scorpio, transformasi, meninggalkan kebiasaan atau identitas kamu yang lama menuju ke identitas kamu yang baru, membangun fondasi yang baru. Scorpio itu ada di rumah ketiga. Rumah ketiga kalian itu tentang komunikasi, ya, tentang komunikasi, tentang early education, apapun yang kamu pegang, pengetahuan, wawasan, persepsi, pedoman, apapun yang kamu pegang dari waktu kecil sampai sekarang, ya. Dan rumah ketiga itu juga tentang komunikasi, siblings, hobi dan interest kamu, juga teknologi, deal, kontrak, tetangga-tetangga, ya. Dan bagaimana kamu cara berpikir kamu dan berpersepsi kamu, karena rumah ketiga itu juga higher learning, untuk mempelajari lebih banyak lagi. Challenge kamu 8 of Wands, klarifikasi, ya, Four of Waters, under energi secara keseluruhan dari Two of Fire tadi, kamu stagnan, ya, kamu tidak puas dengan apa yang kamu punya sekarang, dan kamu saking kamu begininya, kamu pun juga kehilangan opportunity karena kamu stagnan. Oke, klarifikasi di 8 of Fire. Ini barusan si panda itu mencerminkan tenderness, kelembutan. Queen of Air kebalik. Ini energinya Libra. Mungkin kalian berhubungan dengan seorang Libra atau air sign, Gemini atau Aquarius. Oke, tapi buat gue secara personal, Queen of Air itu Libra, karena dia di bawah Venus, jadi dia satu-satunya Queen. Oke. Dan dia kebalik, artinya dia tidak bisa juga manipulator, karena dia tidak mengungkapkan kebenarannya. Dia tidak cukup bijaksana, ada owl di situ. Ada owl, ya, ada burung hantu yang biasanya melambangkan kebijaksanaan. Dia tidak cukup bijaksana, artinya dia tidak cukup dewasa. Dia
tidak mengatakan yang sebenarnya, dan dia tidak berani atau dia sungkan untuk menyampaikan kebenaran, bahkan memotong atau mengekat hal-hal yang memang tidak berguna buat dirinya. Akhirnya dia malah memanfaatkan. Ouch. Libra itu ada di rumah kedua kalian. Income, prioritas kalian, prinsip dan nilai-nilai kalian, materi possession kalian, ya. Etika dalam bekerja, kalian seperti ini, atau kalian berhubungan dengan seorang yang seperti ini. Energinya itu, entah kalian, entah dia, hanya kalian yang mengerti situasi kalian sendiri. Ditambah magician cuy, ditambah magician, ini energi kamu sendiri Virgo. Dengan Queen of Air kebalik, ini manipulator habis. Ini manipulator. Dengan Queen of Air kebalik, ini manipulator, narsisis. Oke. Dia mampu menggunakan semua, dia mengerti, paham sekali dengan segala kemampuannya, tapi dia memainkan ini. Queen of Air kebalik. Di balik itu ada ini. Wow. Ten of Water. Ini tentang kebahagiaan yang abadi. Buddha men. Inner peace buat gue. Inner peace. Karena Buddha. Damai di hati. Challenge kalian ya, mengkomunikasikan atau ingin mendekati yang berjarak, atau kalian ingin travel, relokasi mungkin, oke. Dan kalian merasa mampu untuk mendapatkan apapun yang kalian mau tanpa mengungkapkan kebenaran. Aji gila ya. Sadari atau tidak, akui atau tidak, terserah. Gue cuma baca energi. Queen of Water, energi secara keseluruhan dari Eight of Fire. Mungkin kalian akan mendekatkan diri kalian ke Queen of Water. Ini energinya Cancer. Mungkin kalian berhubungan dengan Cancer atau Pisces atau Scorpio. Oke. Tapi ini energi yang Cancer. Cancer itu ada di House of Friendship. Teman kamu. Seseorang dari teman kamu. Mungkin kamu punya friends of benefit. Seorang Cancer atau Pisces atau Scorpio. Tapi buat gue ya Pisces atau Scorpio juga. Artinya di situ memang ada cinta. Di situ memang ada cinta. Queen of Water, dia yang fokus akan selalu pada perasaan dan hatinya, ya. Dia emotionally balance. Dia selalu punya cinta. Dan dia fokus pada dirinya sendiri. Ini House of Friendship itu tentang teknologi, tentang harapan-harapan, tentang kesadaran dalam bersosialisasi, tentang keadilan sosial, network sekalian, ya, teman-teman, kolega, ya.
kalian ingin menyamperin seorang Cancer ini. Mungkin kalian nggak tahu ya berchartnya dia apa, atau kalian punya Cancer atau water signs di chart kalian, di berchart kalian. Intinya karakternya ya tadi, dia fokus pada perasaannya, dia punya selalu cinta untuk diberikan dia, karena dia emosionalnya balance. Waduh, di bawahnya ada strength, love. Energi Leo, yang mana adalah rumah ke-12 kalian, yaitu sesuatu yang sudah ending, yang kalian sudah akhiri. Kalian akan komunikasikan kembali karena sudah berjarak ya, karena kalian sudah akhiri hubungan kalian. Challenge-nya adalah kalian ingin kontak lagi, tapi ya, karena kalian tahu kalian mampu dan kalian bisa mendapatkan kedamaian batin dan hati tanpa harus mengungkapkan yang sebenarnya. Gile, kasihan banget sih Cancer, kasihan banget ini orang. Maaf ya, buat gue sih nggak adil. Bukan yang nggak adil lagi, jahat. Mendingan lo kasih gue tokai dibanding lo harus manis-manisin gue dengan kebohongan. Gitulah kata-kata gue. Tindakan kalian, Nine of Earth. Klarifikasi. The Chariot in reverse. Ini Chariot kalau tegak, ini adalah kebalik. Artinya kalian belum bisa moving on dari apapun challenge kalian ini. Kalian masih bertahan ya, energinya kalian masih bertahan di situ. Kalian belum mau meninggalkan dan kalian belum mau let go apapun yang sudah berakhir. Dan karena kalian juga tidak mampu menguasai diri kalian sendiri, sesuatu yang di luar kuasa kalian sendiri. Untuk moving on atau let go, kalian gak sanggup karena sesuatu hal itu jauh lebih besar dibanding kamu sendiri, di luar kuasa kamu. Apapun yang kamu coba selalu gak bisa ya, jadi kalian masih stuck. Five of Fire, konflik, argumen, debat, diskusi, energi konflik. The Moon, energi Cancer dan perasaan. Semua yang tersembunyi, semua yang tersembunyi ya, karena bulan itu tidak memancarkan cahaya, dia hanya refleksi. Dan kalau tidak ada cahaya, semuanya gelap. Oke, semua yang tersembunyi termasuk rahasia, termasuk juga emosi dan perasaan kita sendiri, semuanya adalah tersembunyi. Ini energinya Cancer. Kembali lagi Cancer. Sisi feminin kita, emosional kita sendiri, atau sesuatu yang tidak kita tahu, sesuatu yang tidak jelas. 18 Agustus, nggak tahu kenapa gue ngomong itu. Nomornya nomor 18. New Moon in Leo.
ya. Entah kalian menjadi single, entah kalian apapun yang kalian harapkan, ya, itu adalah ketidaktahuan kalian dan konflik batin kalian, ya, tentang emosi kalian sendiri yang kalian di luar kuasa kalian untuk bisa mengerti, yang kalian gak bisa lepaskan. Oke. Seven of Fire, energi secara keseluruhan dari Nine of Pentacles, Nine of Earth. Nah, ini kalian berusaha resistensi, ya. Kalian berusaha untuk bertahan apapun yang kalian percaya, apapun yang kalian pegang, apapun yang kalian rasa. Oke. Dan kalian siap menolak, menepis apapun yang masuk ke kalian, yang menolak, yang tidak sesuai dengan yang kalian pegang. Apa yang membuat kalian bersemangat, membuat kalian terinspirasi, karena ada unicorn di situ. Jadi kalian punya kepercayaan, oke. Dan ya, kalian punya kepercayaan sesuatu itu lebih besar daripada yang kamu kuasanya lebih besar daripada yang kamu mengerti, yang kamu pahami. Dan di situ ada konflik batin, sehingga kamu mencoba untuk bertahan dengan apapun yang untuk apapun yang kamu percaya. Oke. Dan di bawahnya ada Hierophant. Mungkin kamu berurusan dengan seorang Taurus. Oke. Dan ini artinya komitmen, tradisi, kontrak, perkawinan, yang kalian move on, ya. Untuk beberapa ini spesifik dari beberapa dari kamu, ya, nggak semuanya menjadi single. Oke, energinya dia, situasinya dia. Situasinya dia. Situasinya dia, challenge-nya dia, The Star. Situasinya dia adalah bintang. Dia adalah bintang. Dia populer. Dia menyembuhkan. Dia adalah harapan. Dia punya harapan, atau dia adalah harapan kamu yang akan terwujud. Adalah mimpi kamu yang terwujud. Ini energi Aquarius, ya. Mungkin beberapa dari kamu berhubungan dengan seseorang yang punya moon-nya di Aquarius, ya. Moon sign-nya di Aquarius. Aquarius itu ada di kesehari-harian, di rumah ke-6 kalian, yaitu tentang kesehatan kalian, mind, body, and soul, ya. Fisik, mental, bahkan psikologi jiwa. Tentang sense of usefulness, rasa berguna kamu, rasa kegunaan dari diri kamu itu apa yang bisa diberikan kepada orang lain, karena ada service to others, pelayanan kepada orang lain, itu bagaimana.
cara berpikir kamu, keseharian kamu dalam berorganisasi juga seperti apa, dan bagaimana kamu menggunakan waktu dan hidup kamu sehari-harinya. The Star, dia adalah The Star. Mungkin dia famous, mungkin dia punya masa, karena energi Aquarius, karakternya Aquarius adalah keadilan sosial, ya, visioner, dia kesadaran dalam bersosialisasi, teknologi juga, oke. Energi secara keseluruhan as of Earth, oke. As of Earth, new opportunity, new commitment, new job, new contract, new home. Nice, something new and real. Energinya dia, situasinya dia sekarang. Challenge dia, the Fool, menjadi yang bego, salah kan? Menjadi yang full, ya. Zero, ya, nomornya itu zero. The Fool itu energi Aries, oke. Challenge-nya dia adalah memulai sesuatu yang baru dengan penuh percaya, kepercayaan kalau dia dia akan aman-aman aja, dan kemampuan mengatasi apapun yang akan datang. Ambil resiko. Aries itu, ini bisa energi Aries atau nggak Pisces, ya. Kalau Pisces itu artinya mungkin dia challenge-nya adalah untuk memulai relationship yang baru, komitmen yang baru, kontrak atau partner bisnis yang baru. Oke, karena di rumah ketujuh kalian. Pisces itu rumah ketujuh kalian, semua tentang relationship. Any kind of relationship, ya. Mungkin challenge-nya adalah memulai sesuatu yang baru tentang relationship atau berbagi. Karena ada Aries itu di rumah ke-8 kamu, yaitu sex, intimacy, share finance, partners resources, warisan, ya, aset, properti. Jadi new beginning, ya, untuk mulai berbagi. Challenge dia. Tindakan dan upayanya dia. Five of Air. Nanti kita klarifikasi. Dia siap untuk konflik. Dia siap, tindakan dan upayanya dia siap untuk ngekat semua yang tidak, dia akan menaruh healthy boundaries. Healthy boundaries itu adalah batas-batas yang sehat buat dia, yang memang harus dia taruh, dia pasang. Kalau kalian datang nggak sehat gitu, kalau kalian datang nggak sehat, kalau kalian datang cari konflik, kalau kalian datang untuk menyerang, atau kalian datang apapun yang tidak sesuai dengan energinya dia nggak akan segan-segan untuk ngekat atau konflik. Wow, ini energi Aquarius juga, by the way. Ya, energi keseluruhannya dia adalah new commitment, new contract, new home, new property, new relationship, any kind, apa aja yang nyata. Di bawahnya ada Seven of Fire. Oke, sekarang kita klarifikasi. Keren amat energinya dia, Virgo. Ace of Earths. Hermit dan King of Air kebalik. Aquarius.
By the way, mungkin beberapa dari kalian berurusan dengan Gemini atau Libra, oke? Tapi buat gue personally ini energi Aquarius. Dan ini kebalik, Hermit juga kebalik. Ini energi kamu Virgo, kebalik. Artinya kamu akan ada komunikasi dari kamu Virgo. Kamu yang akan menawarkan itu ke dia. Karena selama ini kamu tidak berkomunikasi. Kamu ghosting. Kamu mengisolasi diri. Kamu mencari jawaban. Dan kamu sekarang keluar dari guanya. Hermit. Kamu introspeksi, merenung, baru keluar dari itu. King of Air ini agak deceptif ya. Ini manipulator juga. Karena King of Air itu biasanya kalau tegak ya, energi Aquarius selalu berkata hanya tentang kebenaran. Dia dingin. Dia tidak mudah menampilkan emosinya. Dia dingin dan dia berpikir cepat. Dia dia konseptor. Dia jago dalam berstrategi. Tapi seperti gue bilang, energi Aquarius adalah dia punya kesadaran dalam bersosialisasi yang tinggi. Ya Allah, komunikasi gue, bahasa gue. Mungkin kalian punya masalah dengan komunikasi. Indeed. Anyway, dan ini juga kebalik. Jadi kalian punya masalah dalam berkomunikasi. Karena King of Air tidak akan punya masalah dalam berkomunikasi dan dia hanya mengucapkan yang benar. Dia konseptor. Dia selalu berstrategi dan dia gak banyak ngomong. Dan dia kalau ngomong itu tajam. Ya. Dan dia visioner. Kalau kebalik bisa jadi manipulator deh. Eight of Air terjebak oleh wawasan, pengetahuan, kepercayaannya sendiri, jadinya parno. Cloudy, foggy ya, jadi otak kalian, akal kalian, tindakan kalian semuanya nggak ada yang jelas, tertutup oleh asumsi-asumsi kalian sendiri, pemikiran-pemikiran kalian sendiri, yang semuanya itu padahal nggak nyata. Kalian terjebak oleh tipu-tipu kalian sendiri. Dia maksud gue ya, ini energinya dia yang akan ini energi di Ace of Pentacles. Jadi apapun nanti tawaran yang nyata nanti datang ya, untuk si dia, hasil dari renungan seorang manipulator yang selama ini foggy, yang selama ini terjebak oleh sneaky behaviornya sendiri. Seven of Air, Eight of Air. Dampak dan efek dari berkhianat pada diri sendiri ya, ngumpet-ngumpet, terjebak oleh tingkah lakunya sendiri. Yang semuanya itu gak real. Well, ini real sih. Kemudian menjadi kayak begini kan karena kalian sendiri yang membentuk dari ini hingga ke 8. Ini hasil 8 setelah 7 kan, 7 terus 8. Karena sekali kalian bohong, kalian harus selamanya bohong sampai kalian tidak bisa bergerak. Energi dari Ace of Pentacles, Messenger of Fire. Kalian ingin mengkomunikasikan sesuatu yang baru ke dia dan menawarkan
Apa yang ditawarkan dengan energi seperti ini, Virgo? Tell me. Ini nggak apa-apa. But this a huge no. Because of this, ingat dia punya ini. Walaupun menurut gua kalian gak harus sih. Kalian gak harus ya. Jatuh deh. Kalian gak harus siap. Kalian gak harus sehat. Kalian gak harus datang dengan apa adanya. Kalau memang dia adalah the star, gak akan masalah. Nggak akan jadi masalah. Mau apapun, seperti apapun kamu keadaannya, paling-palingnya kalau emang kamu nggak ini, ya kamu juga harus siap untuk dipotong. Nggak perlu takut. Itu sebuah konsekuensi. Energi the stars. Oke, klarifikasi situasinya dia the star. Mungkin dia punya kemampuan juga untuk menyembuhkan soalnya. Jadi kalau emang dia punya kemampuan untuk menyembuhkan, gue rasa kalian nggak perlu takut. Toh mungkin dia ini mungkin bahkan menyembuhkan dia juga sendiri. Karena namanya energi ketukar. Kita selalu mempengaruhi satu sama lain, tergantung intensitas dari koneksi kalian sendiri. The star. Queen of Fire kebalik. Ini energi Leo. Atau mungkin Sagittarius, mungkin Aries ya. Tapi buat gue Queen of Fire itu Leo, dan biasanya sexy and hot, ya, passionate, self-centered, dan dia nggak peduli dengan apapun. Dia punya goal yang dia kejar itu. Orang mau lain kayak gimana dia nggak peduli. Dia punya goal, sangat determined ya. Dan biasanya Queen of Fire itu juga bisa dibilang the mistress ya, karena dia sangat seksi, karena dia dia punya karisma yang selalu menarik perhatian orang lain. Tapi dia kebalik, artinya dia tidak available, dia menutup dirinya sendiri untuk menjadi apapun yang orang lain selama ini pikirkan tentang dia menutup diri. Mungkin dia juga lagi healing dengan energi Aquarius. Six of Waters, past life connection, childhood sweetheart, long commitment dari sejak kecil. Page of Earth, dia lagi mencoba sesuatu yang baru dan dia lagi belajar. Dia lagi mendalami sesuatu yang memang baru untuk dia juga, jadi dia lagi mempelajari sesuatu. Jadi the star ini adalah dia lagi menutup diri karena memang passionnya dari kecil yang dia lagi pelajari untuk lebih dalam dan untuk lebih untuk memperkaya dirinya sendiri. Ya, dia lagi healing dari apapun, entah itu past life connection, entah itu
uh, memorinya dia, ya, entah itu childhood sweetheartnya, mantannya, exnya, dia lagi healing juga, dan dia menutup diri juga untuk mengerti, memahami, belajar, memperkaya diri untuk apapun yang baru saja dia mulai. Energi secara keseluruhan, King of Earth, energinya Taurus. The Star, energi secara keseluruhannya adalah King of Earth. Ini energi Taurus, mungkin dia punya Taurus di berchartnya, ya. Dan ini artinya dia sangat grounded, dan dia sangat memperhatikan struktur, nilai, dan fondasinya, okay. Fungsialitas dari long term goal dan segala macamnya itulah. Dia pekerja keras juga. Dan ini King of Earth itu tradisi, nilai, value, komitmen, ya. Bisa juga pernikahan. Challenge-nya dia The Fool. Klarifikasi. Six of Earth kebalik. Tidak adanya keseimbangan dalam energi dan waktu yang sudah diberikannya. Dalam memberi dan menerima energi dan waktu, bahkan koin itu, material itu sendiri tidak seimbang. Energi Libra, by the way. Three of Water, tentang having fun, third party, orang pihak ketiga, tentang reuni, rekonsiliasi. Itu Water yang dia tinggalkan. Perhatiin gambarnya deh. Dia menanti. Dia nggak jalan. Kalau di kartu deck-deck yang biasanya dia kan udah di perahu ya. Dia menuju. Ya. Dia meninggalkan. Enggak, dia masih di darat. Dan dia nunggu kapalnya untuk datang. Dia nunggu kapalnya untuk datang. Untuk meninggalkan apapun drama yang ada di belakang. Dia nunggu dijemput. Dan dia bawa semua harta. Dia udah punya harta. Harta itu maksudnya kekayaan, maksudnya bentuknya bisa macam-macam ya. Kalau di traditional deck itu kan dia bawa Six of Swords ya, Eight of Cups ya, itu lebih ke emosional kan. Emang water juga emosional, tapi di gambarnya itu kan ada Eight of Cups. Kenapa gue kebayangnya Six of Swords ya, which is moving on. Enggak, ini
Eight of Water. Yang biasa kalau Eight of Cups itu kan dia meninggalkan cups, entah ada yang jatuh, entah ada yang semuanya berdiri ya. Yang jelas di sini dia bawa udah siap dengan harta, entah itu lessons ya, entah itu pelajaran-pelajaran ya yang memperkaya dirinya, siap untuk berlabuh. Tapi lu mau dijemput tapi lu mau dijemput ayah. Ada aja. Oke. Oke. Energi secara keseluruhan dari The Fool, justice, keadilan, balance, fairness ya, keseimbangan, harmoni. Ini energinya Libra. Oke. Jadi ada yang datang ingin mencoba membenarkan sesuatu, meralat sesuatu, atau memperbaiki sesuatu, membuat semuanya balance dan harmoni. Mungkin kalian berhubungan dengan seorang Libra. Di rumah kedua kalian, tentang money ya. Ada harta di sini ya. Tentang money, income, prioritas kalian, nilai-nilai dan prinsip pedoman kalian, tentang etika dalam bekerja, etika dalam bersosialisasi, dan kebiasaan-kebiasaan kalian, prioritas kalian dan material possession kalian. Wow, oke. Dan di balik itu ada messenger of air. Dan dia mata-matain kamu. Dan kamu mata-matain dia. Dan dia mata-matain kamu. Seseorang lain mata-matain dia. Woi, ambil yang sesuai. Gua gak ngerti. Ada message of air soalnya di bawahnya. Oke. Dia kepo intinya. Oke, klarifikasi di apa nih? Five of air. Tindakan dan upayanya dia. Page of air kebalik. Sedangkan oh enggak, tadi messenger of air ya. Messenger of air itu dia pembawa message, pembawa pesan kebenaran. Ini page of air yang memata-matai ya. Dia kepo. Enggak, tapi dia nggak kepo karena terbalik. Dia nggak kepo, dia nggak mau tahu bang. Tindakannya dia nggak mau tahu. Nine of air, karena dia sendiri terjebak oleh segala hal yang bikin dia galau. Tapi dia punya patience. Ini energi temperance loh. Energi Sagittarius. Patience and healing. Mungkin kalian berhubungan dengan seorang Sagittarius, atau dia berhubungan dengan seorang Sagittarius ya. Energinya ruwet ya. Apalagi kalau kalian punya mix hubungan rame ya kan. Kalau apalagi kalau si dia player, mungkin kalian nggak tahu dia dealing sama siapa ya kan. Energi Sagittarius. Home and family, roots. Dia akan mencoba untuk bersabar, membuka diri dan bersabar, mencoba mengerti ya. Karena by the way energi Sagittarius itu adalah dia mencoba untuk bermain dengan beberapa elemen ya, entah itu fire dan water ya. Dan dia mencoba untuk healing juga, dan memang divine timing juga.
Patience ya. Mungkin oke, dia membuka rumahnya ya. Karena home and family. And dari Seven of Earth. Dia dalam penantian, dia nungguin. Dia nungguin results dari apapun itu. Nine of Water di bawahnya, di baliknya. Senang-senang, entertainment, instant gratifikasi. Lihat deh. Gimana doi ngeliat si ini? Udah puas gitu. Udah puas belum? Senang-senangnya. Gitu. Dan sebenarnya dia ngeliatin si peri ini. Tapi di balik peri itu ada Nine of Water. Yang buat gua bukan wish fulfillment, ilusi. Wish fulfillment tuh ilusi buat gua. Karena ini lebih ke instant gratifikasi, entertainment, senang-senang sementara. Dan di bawahnya itu ada Six of Airs, moving on. Oke, anyway. Nah, sekarang outcome untuk nggak usah gue risam kan, kalian masih ikat kan semuanya. Dan kayaknya tetap visinya nggak, kalian mungkin nggak kelihatan juga ya. Gue lagi coba adjust ya. By the way, outcome untuk Virgo single asmara di bulan mid Juli, mid Agustus. Word in reverse. Ini artinya udah complete, the completion. Ya, ini artinya sudah selesai, berakhir, dan ini energinya Aquarius. Tentang travel juga, ya. Kebalik. Virgo single, kalian belum bisa mengakhiri suatu situasi atau suasana keadaan hubungan ya, dan kalian pun juga tidak punya tindakan. Belum ada tindakan, tidak ada tindakan sama sekali ya kalian untuk travel. Untuk travel itu movements ya, pergerakan, nggak ada juga. Dan the world itu juga energi Aquarius, yaitu tentang visi, misi ke depan. Kalian nggak punya itu. Bahkan mungkin kalian nggak punya harapan, merasa tidak punya harapan. Yang benar loh Virgo. Padahal di sini tindakan kalian adalah kalian punya harapan atau kalian punya harapan. Kecil, masih kecil, tapi kalian punya. Kalau kalian gak pupuk, dia gak akan gede. Mati iya. Atau kalian memang tidak mau mengakhiri suatu hubungan. Memang kalian tidak mau mengakhiri, tapi kalian juga tidak punya tindakan. Temptation ini artinya
sesuatu yang sangat menggoda kalian. Ini menggoda kalian, menggoda sangat, dan bahkan terbawa mimpi kayaknya, dan menggairahkan. By the way, ini the devil. Jadi kalian merasakan sesuatu di luar kuasa kalian yang kalian sendiri tidak tahu kenapa, yang membuat konflik di dalam diri kalian. Kalian tidak bisa moving on karena memang sesuatu itu di luar kuasa kamu, dan sesuatu itu sangat tidak jelas, misteri buat kalian sendiri, dan itu konflik. Tapi kalian juga punya harapan. Dan the world in reverse ini ya, adalah sesuatu yang sangat menggoda kalian. Kalian tergoda sangat. Atau kalian punya koneksi, soul connection yang sangat kalian di luar kuasa kalian. Oke. Atau kalian berhubungan dengan seorang Capricorn, atau kalian punya Capricorn di chart kalian, atau dia punya Capricorn di chartnya dia. Oke. Energinya adalah the devil. Selain dari passion yang sangat menggoda ya. Ini desire ya, bisa seks desire, atau sesuatu yang toxic yang belum kalian selesaikan, yang masih sangat menggantung kalian, membuat kalian tidak ada pergerakan sama sekali, tidak ada progres. Right, Virgo couple asmara. Nih. Two of water kebalik. Sebuah koneksi yang sebuah soul twin flame yang gagal, yang sudah berakhir. Kok bau-baunya penyesalan ya? Energi secara keseluruhannya High Priestess, energi Pisces. Pisces di rumah ketujuh kalian. Relationship, partnership, business, marriage, kontrak. Ini deep knowing, insting kalian, insting, deep knowing. Dia tidak perlu berpikir, dia tahu dengan rasa, dan dia tidak perlu berpihak. Dan ini silence artinya, ini silence, dia tidak akan bicara. Nomor 2 Fortune Star 2222 karena gue lahirnya juga 222, semuanya Februari 2 dan 2 Pisces. Message of water di bawahnya. Oke. Garis guidance untuk single. Apa nasihat bimbingan dari semesta buat Virgo single? Kuan Yin, compassion, release judgment,
about yourself and others, and focus on the love and light that is within everyone. Kuan Yin, compassion. Lepaskan semua judgment, ya, semua salah menyalahkan tentang diri kamu sendiri dan orang lain ya, dan fokus kepada cinta dan terang yang ada di setiap orang. Compassion, fokus pada yang baik, bukan yang positif ya, yang baik. Bukan yang baik dan bukan yang positif, tapi cinta. Fokus pada cinta dan terang. Terang itu artinya kebenaran. Cinta itu nggak selalu happy. Cinta kadang menyakitkan, cinta kadang pahit, ya. Tapi fokus pada kebenaran, karena di situ adalah terang. Dan di saat ada terang, ada kebenaran, pasti ada kejujuran dan ada happiness, kebahagiaan. Di balik semua itu pasti berdasarkan cinta. Itu. Virgo couple. Segment. Be strong. You are stronger than you think you are, and your strength assures a happy outcome. Saya baca nggak sih? Aduh, jauh banget ya. Ntar gue benerin deh settingnya. Kamu lebih kuat daripada yang kamu pikir, dan kekuatan dari batin kamu membisikkan happy outcome, result yang menyenangkan. Segmen be strong. Oke. Buat gue ini juga sama dengan Virgo compassion, Virgo single ya. Ini juga sih be strong juga bisa. Kata-kata dari gue secara personal adalah karena kalian suka menganalisa ya, dan kalian suka merenung dan self talk ya. Gue tahu banget, gue punya banyak teman Virgo juga. Ini cuma masukan aja nih, kalau nggak terima nggak apa-apa sih, nggak setuju juga boleh banget. Self talk kita kadang-kadang kita harus aware, sadar sama self talk kita. Makanya di sini dibilang judgment of yourself juga lo harus lepas ya. Jadi artinya kita di self talk kita juga harus hati-hati, sadar dengan bagaimana kita bicara pada diri kita sendiri gitu. Kadang memang lebih sulit mengkontrol apa yang kita bicarakan terhadap diri kita sendiri daripada kita bicara terhadap orang lain, oke? Dan karena kamu sering menganalisa, ini kata lain dari gue juga adalah cinta itu dirasakan, bukan dipikir. You think you fall in love, or you feel you are in love. You are in love, or you think you are in love. Beda. Cinta itu dirasa, bukan dipikir gitu. Jadi compassion. Oke. Thank you semuanya, semoga bermanfaat dan berguna in one way or another. Jangan lupa kalau emang kalian baru pertama kali nonton gue, jangan lupa subscribe. Dan untuk kalian semua yang lain, terima kasih donasi, like, share-nya, dan good karma ya. Sering nonton gue tinggal dikit banget nih untuk bisa monetize. Gue akan coba terus berevolusi dan buat setting-setting yang emang lebih nyaman buat kalian, oke? Dah.